Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan.
tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, shalom. Mari saya mau melihat tangan-tangan yang ada di rumah-rumah excited untuk menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita percaya bahwa Mazmur 91 boleh tergenapi dalam hidup kita dan keluarga besar kita. Kita percaya bahwa aman dalam lindungan Tuhan itu boleh terjadi dari COVID-19. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala menghampiri tata hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kembali kami datang Tuhan, bahwa kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahwa Engkau Allah yang patut untuk disembah. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Mazmur kami, ucapan syukur kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami.
Tidak henti-hentinya rasa ucapan syukur kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian ucapan syukur kami yang kami naikkan dari dalam dasar hati kami, bahwa kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang tepuk tangan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ya Allah, kami sembah Engkau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, kami mengangkat tangan kami, sebab kami rindu selalu menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah
jemaat Tuhan saja di rumah naikkan ucapan syukurmu lebih lagi, katakan sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu Tuhanmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus, Engkau kudus, anak Tuhan, oh Yesus. Darahmu tercurah di atas Kalvari Tuhan, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang terima pujian, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau layak disembah, layak dipuji. Kami mengasihimu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, anak domba yang duduk di sana. Engkau layak, mari Engkau yang ada di rumah-rumah, kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi, Engkau yang membutuhkan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Tuhan melihat bahwa Engkau sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Apapun pergumulan hidupmu pada saat ini, mari bawa semua ke hadapan Tuhan saudara. Segala sakit penyakitmu akan sembuh di dalam nama Yesus. Segala kelemahanmu akan diberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus.
Pemulihan demi pemulihan rumah tangga Tuhan akan nyatakan di dalam nama Yesus. Segala pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka di dalam nama Yesus. Pemulihan rumah tangga, pemulihan anak dan suami, istri dan suami, anak dan orang tua. Syiaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Syiahaba yaralaba 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 yaralaba. Bapa kami lemah Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Raja kami Tuhan, Kau Rajaku, Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa, Yesus, Yesus, Tuhan, Kau Raja. Oh, dimuliakan Engkau Tuhan. Oh, ditinggikan Yesus namanya. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Kau Rajaku, Oh, yang bertata,
katakan dimuliakan, ditinggikan Yesus, Kau Raja kami. Dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya nama Yesus yang termegah, hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Bapa terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati dan mau bersorak-sorak lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang kudus, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya.
kami. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara. Bahwa kami memiliki hati hamba Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang setia, yang melayani Engkau Tuhan. Selagi kami masih hidup, selama kami masih ada Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Kau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan yang kau terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima kami Kau Tuhan. tulus menerima Aku apa adanya. aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kekuatan kasih-Mu nyata, Itu yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan. memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Katakan. Ku tak dapat lupakan Kebaikan yang kami terima Tuhan. kebaikan yang Kau terima. Kekuatan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima kami apa adanya Tuhan. aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu
Amin. Yang terbaik yang ada padaku, kami persembahkan kepada Yesusku, Yesusku. Katakan, kamu yang melihat, yang memandang hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, amin. Sebab kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku. Katakan yang terbaik yang ada padaku. Katakan sekali lagi, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih untuk pujian dan penyembahan Engkau hadir di dalamnya ya Tuhan, dan sekarang hadirlah kembali Tuhan, saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, mengajar kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang siap untuk mendengarnya, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda semua dalam keadaan sukacita, penuh dengan Roh Kudus, dan tetap bergairah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan bahwa ada suatu misi yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan saat Dia datang ke atas muka bumi ini. Dan misi ini demikian luar biasa, sehingga sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga, maka misi ini tidak berhenti. Misi ini tetap diteruskan oleh semua orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apakah misi yang khusus daripada Tuhan Yesus ini? Mari kita buka Alkitab kita sekarang, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tugas daripada Tuhan Yesus, misi daripada Tuhan Yesus, anak manusia itu adalah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang setuju katakan amin. Dan tugas ini sekarang diteruskan oleh para murid-murid, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang bergerak dan menjalankan apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda semua dimanapun Anda beribadah pada hari ini dan menyaksikan ibadah ini secara online, Anda semua, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengarkan kata mencari dan menyelamatkan yang hilang, biasanya nih yang kita pikirkan hanyalah mencari jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, atau mungkin yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Dan ketika kita merasa orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, rekan-rekan kerja kita, bukanlah lagi orang yang terhilang, bukanlah lagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, maka kita menganggap tugas kita sudah selesai. Tetapi benarkah hanya itu saja, bahwa tugas untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang hanyalah mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, hanyalah mereka yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ataukah barangkali ada suatu hal yang lain berbicara mengenai yang terhilang ini? Kalau kita buka satu ayat lagi, juga sama di dalam Injil Lukas, yaitu pasal yang kelima ayat 31 sampai 32, maka mari kita buka Lukas 5 ayat 31 sampai 32, dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Di dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32 ada interaksi Tuhan Yesus dengan beberapa orang dan banyak diantaranya adalah Farisi. Dan orang-orang Farisi ini sedang sedikit protes sama Tuhan Yesus atas apa yang dia lakukan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menjelaskan di sana dengan menggunakan suatu pengandaian, dikatakan bukan orang yang sehat yang butuh tabib, yang butuh dokter, tetapi orang yang sakit. Lalu Tuhan menggunakan pengandaian ini, perumpamaan ini dibuat paralel dengan misi dia, yaitu bahwa Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ayat yang kita baca ini, maka jelas Bapak Ibu Saudara sangat menarik bahwa ketika Tuhan berkata dia memanggil orang yang benar, dia datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Lalu dikaitkan itu dengan perumpamaan ada orang sakit butuh dokter, maka sekarang kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa perihal mencari dan menyelamat yang hilang bukan saja mengenai orang yang berdosa, tetapi juga mereka membutuhkan bantuan. Sama sepertinya orang sakit, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan uluran tangan. Demikian juga tugas kita hari-hari ini. Kita bukan hanya sekedar mencari mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, tapi ternyata ada kategori yang lain daripada yang terhilang, yaitu mereka yang sakit. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari satu pasal secara penuh. Dan oleh karena waktu tidak mungkin kita membaca satu pasal secara penuh, oleh karena itu saya sangat merekomendasikan, mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Anda setelah ibadah ini, bahkan sebelum hari ini berakhir, Anda membaca kembali satu pasal yang akan kita bahas. Kita akan melihat di dalam satu pasal ini bahwa ternyata ada 4 kategori yang dikatakan orang yang terhilang. Dan kepada mereka yang terhilang ini, atau tepatnya proses menghilang ini, maka kita harus mengulurkan tangan kita. Kita harus mengulurkan hidup kita untuk membantu mereka, supaya mereka jangan benar-benar menjadi terhilang selama-lamanya. Nah, di dalam pasal yang akan kita baca ini ada 4 jenis yang harus kita ulurkan tangan. Di mana itu? Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 15. Hari ini kita akan belajar Lukas 15 secara keseluruhan. Ada 3 kisah di sana, ada 3 cerita, perumpamaan, pengandaian yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, dan dari 3 kisah ini kita akan dapatkan 4. Dari 3 kisah kita akan dapatkan 4 pribadi, 4 tipe orang yang harus kita perhatikan. Karena 4 tipe orang ini seringkali ada di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, seandainya ternyata Anda ada di bagian dari salah satu 4 kategori ini, maka Anda juga cepat-cepat bertobat, supaya Anda tidak menjadi terhilang. Haleluya. Mari kita buka, yaitu Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas pasalnya yang ke-15, mulai dari ayat 1 sampai terakhirnya, Bapak Ibu Saudara ya, sampai ayat yang ke-32. 3 kisah di sana dan kita akan melihat satu demi satu kisah-kisah ini. Kisah yang pertama dicatat di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ya. Kisahnya di sana adalah mengenai domba yang hilang. Di dalam kisah ini Tuhan Yesus sedang memberikan suatu kisah di mana ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba, tapi ternyata satu dombanya menghilang. Apa yang dilakukan gembala ini? Dia memastikan yang 99 tetap aman terlebih dahulu, lalu dia mencari satu domba yang hilang itu.
Dan ketika domba yang hilang ini ditemukan, Bapak Ibu Saudara, dia demikian gembira sehingga dibawa kembali dan dia mengadakan pesta dengan sahabat-sahabatnya karena dombanya yang hilang itu telah ditemukan kembali. Nah, ada apa dengan domba atau binatang domba sampai Tuhan menggunakannya di dalam pengajarannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, domba adalah binatang yang secara beratus-ratus tahun, bahkan pada zamannya Tuhan Yesus, binatang yang sudah sepenuhnya didomestikasi, dipelihara oleh manusia. Hari-hari ini tidak ada lagi yang namanya domba yang liar, yang hidup sendiri di alam bebas. Kambing mungkin, tapi domba tidak ada lagi. Domba adalah binatang yang hidupnya sudah bergantung penuh kepada manusia. Harus ada yang memelihara dia, harus ada gembalanya. Contoh binatang lain apa, Pastor Chris? Unta. Tidak ada lagi unta liar di alam bebas ini. Dan kalau ditemukan ada unta liar atau domba liar, itu pasti kabur dari peliharaan. Beberapa waktu yang lalu contohnya di dalam sebuah siaran dokumentasi ditemukan ada domba liar yang hilang. Dan dombanya itu mati, kenapa? Karena bulunya sudah berkembang demikian lebat menutupi muka dan wajahnya, dia tidak bisa bernafas dan akhirnya mati. Jadi dibutuhkan manusia untuk mencukur bulunya. Tubuh mereka, hidup mereka sangat tergantung kepada manusia. Yang kedua adalah domba juga sangat bergantung kepada kawanannya. Ketika seekor domba, dia memisahkan diri dari manusianya, dari gembalanya, atau menjauhkan diri dari kawanan dombanya, maka dia pada posisi sangat rentan, sangat bahaya untuk kecelakaan, untuk dia masuk ke jurang, atau dimangsa oleh binatang buas. Nah, sangat menarik ketika Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang ini. Sebenarnya siapa sih domba yang hilang ini? Ini pribadi macam apa yang harus kita memberikan perhatian? Domba yang hilang di sini saya percaya adalah mereka, pribadi-pribadi yang menjauhkan diri dari kawanan. Mereka menjauhkan diri dari pertemanan. Mereka menjauhkan diri dari keluarga. Mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Mereka menjauhkan diri dari gereja. Mereka tidak mau lagi hadir di kul. Pokoknya kalau dikontak mereka menjauh, Bapak Ibu Saudara. Nggak jelas alasannya apa. Pokoknya menjauh aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu apakah di dalam kehidupanmu engkau mengenal orang-orang semacam ini. Dulunya baik, dulunya akrab, waduh senang kalau dikontak, dia akan selalu respon. Tapi entah kenapa dengan alasan yang tidak jelas, tiba-tiba atau secara perlahan dan pasti orang ini mulai menjauh. Ya, begitu dikontak, dia menjawabnya lama, di telepon nggak ngangkat-ngangkat, kalau diajak ngumpul, muntah secara online gitu ya, Bapak Ibu Saudara, bilangnya iya-iya aja, tapi nggak nongol-nongol juga. Dan kita nggak tahu kenapa orang ini drifted apart, kenapa orang ini menjadi menjauh sedemikian. Apakah mungkin ada sesuatu yang kita katakan salah sama dia? Kita nggak tahu. Atau mungkin dia ada tersinggung sesuatu dengan suatu peristiwa? Kita nggak tahu. Yang jelas orang ini menjauh aja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau engkau memiliki orang-orang yang seperti itu di dalam hidupmu, Bapak, Ibu, Saudara, jangan biarkan dia menjauh lebih lanjut. Jangan biarkan dia menjauh lebih lanjut. Kita tidak bisa berkata, ya itu kan memang bagiannya dia, pastor, ya terserah-terserah dia aja mau kemana. No, 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 no. Jangan seperti itu. Lihatlah apa yang dilakukan oleh gembala di dalam kisah ini. Si gembala ini, dia mencari domba yang hilang ini. Dia mendekatkan diri kepada domba yang mau menjauh ini. Tidak jelas dikatakan juga dalam kisah itu, apakah ada alasan tertentu kenapa si dombanya menjauh. Nggak ada. Ya kan? Tetapi yang jelas, ketika dia temukan domba yang hilang ini, si gembala segera mengangkatnya di pundaknya, di atas bahunya, dan membawanya pulang. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang kelihatannya menjauhkan diri dari keluarga, pertemanan, dan persekutuan? Lakukan seperti yang gembala ini. Katakan sama mereka bahwa mereka tidak sendirian. Mungkin mereka punya sesuatu yang belum siap mereka ungkapkan, tapi katakan kepada mereka, pastikan mereka tahu bahwa kita ada dalam kehidupannya. Dan kalau dia membutuhkan bantuan, dan kalau dia membutuhkan uluran tangan, kalau dia butuh untuk digendong, maka Anda semua siap. Anda siap untuk menopangnya. Ketika mungkin dia rasanya lelah, katakan kepadanya, datang padaku. Jangan menganggap ini adalah suatu beban. Aku siap menolongmu. Aku tidak mau menyusahkanmu. Katakan sama dia, hidupmu itu bukan susah bagiku.
You are not a burden. You are my brother and you are my sister. Engkau bukanlah beban. Engkau adalah saudaraku laki-laki dan engkau adalah saudaraku perempuan. Mungkin kamu tidak perlu ngomong apa-apa, belum siap, no problem, tapi aku siap untuk mengangkatmu. Mungkin kamu hanya butuh pundak untuk menangis, aku akan berikan 2 pundakku. Mungkin kamu hanya butuh dipegang tangannya, aku berikan 2 tanganku untuk kamu pegang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini, di tengah-tengah masa di mana kasih semakin mendingin, Bapak Ibu Saudara, pandemi yang kita hadapi ini membuat orang lain seolah-olah menjadi ancaman dan bukan subjek kasih. Justru pada hari-hari inilah kita harus mencari mereka yang menghilang supaya jangan sampai mereka terhilang. Semua orang yang menjauhkan diri dari pertemanan, dari persekutuan dan dari keluarga, mari kita dekati mereka lagi dan pastikan mereka tahu bahwa kita ada siap di sana, siap ada di sana untuk menolong dan menopang mereka. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Sebuah perumpamaan yang sederhana dan judulnya adalah dirham yang hilang. Nah, apakah itu dirham? Dirham adalah bentuk mata uang yang berbentuk kepengan atau biasa kita sebut koin, ya. Makanya dalam Alkitab bahasa Inggris dirham yang hilang ini dibilang the lost coin, koin yang hilang. Nah, kisahnya di sini adalah seorang perempuan, dia punya 10 koin, 10 dirham. Dan 1 dirhamnya itu hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, perempuan ini dia cari di tempat yang gelap, dia bawa pelita, dan ketika ketemu dirhamnya itu, dia demikian gembira, sampai dia panggil teman-teman dan tetangga, lalu dia bikin pesta. Bapak Ibu Saudara, ya. Jujur, ketika saya membaca kisah ini, saya sedikit agak bingung. Kenapa? Karena koin itu kan nilainya tidak seberapa. Dirham itu nilainya tidak seberapa. Jadi jelas bahwa kehilangan 1 koin ini sebenarnya tidak terlalu efek. Tetapi wanita ini, ibu ini, perempuan ini hanya punya 10 dirham. Dan dia dapatkan 1 dirham itu lagi karena itu berharga bagi dia. Mungkin dia miskin. Tetapi yang menarik bagi saya, yang membuat saya bingung adalah ketika dirhamnya ditemukan, bukannya dia keep, dia simpan, malah dia bikin pesta untuk merayakan uang yang hilang itu. Kalau dipikir-pikir secara logis kan bukannya jadi uangnya jadi berkurang lagi, kan pesta perlu uang. Ya, tetapi kembali lagi, kenapa Tuhan menggunakan dirham yang hilang? Siapa sih pribadi dirham hilang yang hilang ini yang mau diangkat dalam kisah ini? Ya, yang pertama tadi domba yang hilang, mereka yang menjauhkan diri. Tetapi yang kedua dirham yang hilang adalah mereka yang merasa sanggup untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Dirham yang hilang ini adalah mereka, pribadi-pribadi yang merasa sanggup untuk hidup sendiri. Kenapa mereka merasa seperti itu? Karena mereka adalah dirham. Artinya mereka mata uang, artinya mereka memiliki entah itu kekayaan, entah itu pengalaman, entah itu pengetahuan dan kepintaran. Sehingga mungkin mereka merasa saya nggak butuh yang lain, saya bisa kok sendiri. Ya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi orang yang model seperti ini, yang merasa sanggup sendirian, sebenarnya dia mungkin merasa hidup di dalam terang. Tetapi tidak. Perhatikan kisah ini. Dirham ini ditemukan di tempat yang gelap. Harus bawa pelita kepada dia, baru ditemukan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang merasa untuk melakukan segala sesuatunya sendirian, sebenarnya mereka tidak sadar mereka hidup di dalam gelap. Tahu kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah bukan untuk hidup sendirian. Manusia diberkati. Kita semua diberkati, dikasih pengalaman, dikasih kekayaan, dikasih pengetahuan demi pengetahuan. Itu semua bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Semua pengalaman, berkat, pengetahuan, apapun yang ada pada kita, yang Allah berikan oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita, bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kalau kita berkata bahwa segala sesuatu yang saya punya, atau mungkin berkata saya nggak punya sesuatu. No. Semua anak Tuhan pasti punya sesuatu. Sekalipun itu dirham kecil, pasti punya sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki adalah supaya kita juga bisa membagikannya pada orang lain. Supaya hidup kita ini menjadi berkat pada orang lain. Saat kita berkata, tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan pada orang lain, itu pun kita dalam gelap. Atau kita mau berkata, segala sesuatu yang saya punya hanya untuk diri kita sendiri, itu pun juga sesuatu yang gelap. Dan orang seperti ini mungkin dia nggak merasa kehilangan dengan orang lain. Tapi lihat
Ya, si dirham nggak merasa kehilangan si ibu, tapi si ibu sangat merasa kehilangan. Adakah orang-orang di dalam hidupmu hari-hari ini yang mungkin tidak merasa kehilangan engkau, tapi engkau jelas sekali merasa kehilangan dia? Hidupmu rasanya tidak enak, tidak lengkap karena orang ini dulu pernah ada dalam kehidupanmu, tapi sekarang dia menghilang. Mungkin dia merasa tidak butuh engkau, tapi engkau butuh dia. Nah, bagaimana bagian kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menolong orang semacam ini? Lakukan apa yang si ibu ini, perempuan ini lakukan. Dia membawa cahaya, dia membawa pelita untuk menemukan dirham ini. Bagaimana kita menolong orang yang semacam demikian? Bawa cahaya kepada dia. Katakan kepadanya bahwa hidup semacam ini tidaklah benar. Menjauhkan diri, sanggup melakukan sendiri. Kalau kerja nggak pernah mau teamwork, saya pokoknya nggak butuh yang lain, saya aja deh kerja sama orang lain ribet. Nggak boleh kayak begitu, saudara. Tunjukkan terang pada dia, berikan sama dia, kamu diberkati Tuhan untuk supaya kamu memberkati loh. Dan kamu menghilang seperti ini, merasa sendirian bisa, mungkin kamunya nggak apa-apa, but we miss you. We are lost. Somehow something is lost in our life because of you. Entah bagaimana kayaknya ada yang hilang dalam hidup kami karena kamu nggak ada. Tunjukkan kepada dia terang itu supaya matanya terbuka. Saya percaya di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang ya yang sehat, yang benar pengen hidupnya jadi beban. Dan ketika orang terbuka opportunity, ketika orang terbuka kesempatan supaya hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain, pastilah mereka juga akan mau melakukan bagian mereka. Seringkali orang tidak sadar atau menganggap apa yang mereka miliki tidak ada gunanya dibandingkan yang lain-lain. Tapi bawa terang itu kepada mereka. Tunjukkan bahwa kedirhaman, bahwa segala sesuatu yang ada pada mereka, itu adalah berkat Allah yang bisa dia nikmati, tetapi juga bisa membuat dia menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. So, kalau mereka ada di dalam gelap, bawa terang itu kepada mereka. Haleluya. Pribadi yang ketiga dan yang keempat sekarang. Mari kita lihat di dalam kisah di dalam ayat 11 sampai 32 dari Lukas 15. Dalam Lukas 15 ini kisahnya adalah anak yang hilang. Kalau di Alkitab ditulisnya anak yang hilang, tapi nggak pernah disebut loh anak mana yang hilang. Kenapa? Ada dua anak di situ, si bungsu dan si sulung, tapi sebenarnya dua-duanya hilang, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lihat yang pribadi yang pertama dahulu yang diangkat dalam kisah ini, yaitu si bungsu. Dikatakan di sini di bungsu ini, ya dia melakukan dosa yang besar. Apa itu dosa yang besar? Bukan menerima warisan ayahnya, ya. Kita harus pahami di dalam tradisi orang Yahudi, meminta bagian warisan dari ayah sekalipun ayah masih hidup bukanlah sesuatu yang aib. Ya, tapi kalau pandangan orang Asia dan Eropa itu dianggap kurang ajar, bapaknya masih hidup minta warisan. Tapi menurut hukum Taurat dan tradisi Yahudi, it's okay untuk meminta bagian warisan dari ayah sekalipun ayahnya masih hidup. Dan itu bukanlah sebenarnya kesalahan yang mematikan, bahkan bukan kesalahan. Tetapi kemudian waktu kita baca, Bapak Ibu Saudara, setelah si bungsu ini menerima warisan dia dari ayahnya, dia melakukan 3 dosa besar yang luar biasa. Yang pertama, dia jual harta itu, warisan itu. Yang kedua, dia pergi ke negeri yang jauh. Dan yang ketiga, dia berfoya-foya di sana. Nah, kenapa ini menjadi penekanan oleh Tuhan Yesus? Kenapa? Karena nomor 1, dia jual warisan ayahnya. Warisan bisa berbicara sesuatu yang fisik. Bisa rumah, harta, benda, sertifikat, apapun itu. Tetapi warisan juga bisa berbicara sesuatu pengajaran yang baik, nasihat dan gaya hidup yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan oleh orang tua rohani kita, yang semuanya baik, tapi kita anggap itu semua buruk, kita anggap itu kuno, kita anggap, saya nggak butuh itu semua. Lalu kita buang saja warisan itu. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Waduh, dia meninggalkan pengajaran yang baik, dia meninggalkan gaya hidup yang baik. Lalu yang kedua, dia pergi ke negeri yang jauh. Negeri yang jauh di sini bukan artinya Anda tidak boleh merantau atau pindah rumah, tidak. Tetapi di sini pengertiannya adalah bahwa anak ini menjauh dari bapaknya. Dia menjauh dari hadirat Tuhan. Dia menjauh dari kekeluargaan, atmosfer yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dia anggap itu nggak ada gunanya. Dia mau melakukan sendiri. Dan dia ada di negeri yang jauh itu, apa yang dia lakukan? Dia hidup foya-foya. Yang ketiga, artinya apa? Dia menjalankan hidupnya semau gue. Semaunya aja, Bapak Ibu Saudara sekalian.
dan itu menjadi suatu perkara yang besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dosa yang dilakukan oleh anak yang bungsu yang hilang ini demikian besar. Dan siapa sih anak bungsu yang hilang ini yang hendak digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam kisah ini? Yaitu mereka yang dengan sengaja memberontak. Mereka memberontak, mereka meninggalkan yang baik, mereka menganggap remeh apa yang dikatakan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Mereka memberontak dan mereka meninggalkannya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk orang-orang semacam ini biasanya sangat susah, Bapak Ibu Saudara. Sangat susah untuk kita dekati, sangat susah untuk kita approach. Semakin kita dekati, semakin mereka menjauh. Semakin kita pengen mendekati, mereka membangun tembok, memasang tameng. Kayaknya ajakan apapun, nasihat apapun, pengajaran apapun nggak kena sama mereka. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa menjangkau yang tipe seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Belajar dari sang ayah. Di dalam kisah ini jelas sang ayah, sang bapak ini terus menantikan anaknya pulang. Saya percaya sang bapak ini bukan hanya sekedar melihat jalanan, tapi dia dengan tekun dia berdoa untuk anaknya ini supaya kembali lagi ke jalan yang benar. Dan itu yang bisa kita lakukan, berdoa supaya dia balik. Bahkan saya menantang Bapak Ibu Saudara berdoa supaya Tuhan dengan caranya yang ajaib yang menjangkau anak ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang nggak berani berdoa, Tuhan lakukan segala sesuatu supaya balik anak ini. Kenapa? Karena kalau Tuhan turun tangan, cara dia membalikkan segala sesuatu bisa dipandang sangat keras oleh manusia. Dan itulah yang terjadi kepada si anak bungsu ini. Duitnya hilang, teman-teman yang menjauhi dia harus cari kerjaan, dia bukan makan babi, dia kasih makanan ke babi. Barulah dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi ke dalam kehidupan anak muda ini, baru dia pikir, apa yang saya lakukan? Di rumah bapak saya hidupnya enak, dulu pengajarannya bagus, wah saya harus balik lagi ke bapak saya. Dan akibatnya apa? Si anak ini pun pulang. Dan ketika dia pulang, sang ayah menjambutnya dengan luar biasa. Ketika anak ini pulang dalam keadaan compang-camping, dia pulang, langsung apa yang ayahnya lakukan. Si anak udah bilang, udah jangan jadikan aku anakmu lagi ya, jadikan aku pembantu saja. Tapi si bapak buru-buru langsung kasih sandal, kasih sepatu, langsung dikasih jubah dan dipakaikan cincin. Itu semua adalah lambang yang luar biasa. Dipakaikan alas kaki, supaya kakinya tidak lagi terantuk kepada batu, tidak lagi jatuh dalam dosa. Diberikan jubah, supaya ketelanjangan adalah lambang daripada dosa kalau di Alkitab, supaya dosanya itu tidak lagi muncul dan dia artinya diampuni dengan tanda pemberian jubah itu. Diberikan cincin, artinya apa? Identitasnya dia sebagai anak bapak dipulihkan. Cincin adalah lambang identitas. Pada zaman dahulu itu dipakai oleh para perwira kerajaan Romawi. Kalau hari ini Anda melihat orang yang memakai cincin, Anda tahu identitasnya menikah atau belum menikah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat, ketika si anak ini pulang, maka pengampunan diberikan. Tetapi itu terjadi karena si ayah tetap menantikan anaknya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau orang-orang seperti ini? Jangan putus asa, jangan pernah berhenti berdoa. Pastikan bahwa kita siap untuk menyambut orang-orang seperti ini kembali lagi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ternyata sekarang ada kisah si sulung yang hilang. Ya, kenapa? Karena kemudian si ayah membuat pesta untuk anak bungsunya ini. Tapi ketika pestanya dibuat, si sulungnya pulang, dia nggak terima. Ayahnya bikin pesta dan menerima lagi adiknya ini pulang. Dan dia tidak mau masuk ke rumah. Lihat, perhatikan, si sulung nggak mau masuk ke rumah. Artinya apa? Dia di luar rumah, dia juga terhilang. Ya kan? Dia nggak terima. Sampai si ayahnya keluar, lalu bilang, ada apa? Wah, ayah tuh nggak fair. Aku setia sama papa, aku kerja sama papa, tapi nggak pernah dibuat pesta kayak begini. Nah, ini anaknya papa. Ya kan pulang ngabisin harta segala macam, langsung dibikin pesta kayak gini. Nggak fair, nggak fair. Bapak Ibu Saudara, si anak yang sulung yang hilang ini tipe apa Bapak Ibu Saudara? Dan saya berdoa Anda tidak seperti itu. Karena justru tipe yang anak sulung yang hilang ini banyak dalam gereja. Yaitu mereka yang tidak terima bahwa Tuhan mau menerima kembali mereka yang terhilang. Mereka ini adalah, anak-anak sulung yang hilang ini adalah orang-orang yang tidak terima ketika keluarga mengampuni anggota keluarga lain yang mungkin pernah menyakiti, ketika teman-teman mau mengampuni seorang teman yang mungkin pernah menjauh,
Ya, tidak terima ketika orang yang didoakan, yang diharapkan untuk kembali, akhirnya kembali, tapi nggak siap dan nggak terima, dan tidak mau melepaskan pengampunan itu. Bapak Ibu Saudara, orang yang tipe seperti ini biasanya kelihatan dari kata-katanya. Nggak fair, nggak adil, nggak fair, nggak adil. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Maka kita pun harus adil. Tapi jangan lupa, Allah yang kita sembah adalah juga Allah yang kasih. Dan kita sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus menunjukkan kasih. Jangan sampai kita berdoa, Tuhan kembalikan yang terhilang, buat dia bertobat. Benar orang itu kembali dari dan tidak terhilang lagi. Kitanya nggak siap. Kitanya nggak siap dan bahkan kitanya nggak mau terima. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Termasuk mereka yang mungkin pernah menyakiti hidupmu, mungkin yang pernah membuat engkau tersinggung, yang melakukan perbuatan jahat. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menemukan anak sulung yang hilang, berikan kasih Kristus itu kepada mereka, ingatkan lagi jati diri itu. Tetapi saya berdoa Anda sendiri bukanlah menjadi anak sulung yang hilang. Lihat anak yang sulung, artinya apa? Dia sudah terima lagi, dia sudah menerima dahulu bagiannya dia. Sang ayah pun juga fair pada anaknya. Dia kan tidak membagi lagi harta si sulung setengahnya kepada si bungsu, enggak. Dia bilang sama si sulung itu, aku tahu kau setia, aku tahu semua hartaku ini milikmu semua, sudah. Lihat, si bapak menghargai kesetiaan itu, si bapak menghargai apa yang dilakukan si sulung. Tapi si bapak katakan, adikmu pulang, tidak bisa kau bersuka cita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berkata kita mau menjalankan misinya Tuhan Yesus, bersukacitalah ketika orang-orang yang kau pikir tidak mungkin bertobat, orang-orang yang mungkin juga menyakiti hidupmu, ternyata pulang dan bertobat. Haleluya. Saya tutup dengan satu ayat, perkataan dari sang ayah di dalam ayat 32 Lukas 15, supaya ini yang menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita menjalankan bagian kita, melakukan misinya Tuhan. Di dalam ayat 32 dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari kita tetap bersukacita dan bergembira. Karena orang-orang yang tadinya dianggap mati, nggak mungkin lagi bisa di-approach, rasanya mustahil. Tetapi kemudian, karena kita mendekati mereka dan kasih karunia Allah bekerja atas mereka, mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Mari saudara-saudara, kita selamatkan dan kita cari domba yang hilang, dirham yang hilang, anak bungsu yang hilang, dan anak sulung yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman dan pengajaran-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk memperhatikan mereka yang terhilang, mereka yang menghilang dalam kehidupan kami. Berikan kepekaan kepada kami sehingga kami tahu Tuhan untuk menjangkau dan mencari mereka. Kami rindu di era Pentakosta ketiga, pemenuhan amanat agung-Mu ini ya Tuhan. Kami Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terus penuhi kami dengan hadirat Roh Kudus, sehingga kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan bawa persembahan kita, persepuluhan yang Tuhan titipkan dalam riban kita. Dan persembahan yang terbaik mari kita bawa ke dalam rumah Tuhan. Percayalah Tuhan berjanji bahwa ketika kita membawa persepuluhan persembahan kita, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkatnya sampai kita berkelimpahan, dipadatkan, dikoncangkan. Itu yang akan Tuhan berikan dalam ribaanmu. Baik saudara, kita akan berdoa saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami. Persepuluhan yang Kau titipkan dalam ribahan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan memberi Tuhan karena Engkau sudah memberikan hidup kami yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi.
Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Shalom ibu-ibu terkasih, jangan lupa tanggal 8 April 2021 pukul 10 pagi, kita akan sama-sama mengikuti ibadah Paskah WBI Rayon 18 yang akan tayang di YouTube channel GBI Rayon 18. Acaranya sangat menarik karena ada perform dari WBI cabang Serayon 18 dan juga talk show mengenai tokoh-tokoh wanita Alkitab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Gembala kita. Untuk itu ibu-ibu silakan mendaftar dan mengisi link yang tertera. Dengan ibu-ibu mendaftar, ibu-ibu dapat mengikuti door prize yang telah disediakan oleh panitia. Tuhan Yesus memberkati. United Prayer Tower diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam dengan ID Zoom 891-8221-0422 dengan passcode Unity. Kabar gembira untuk kita semua, ibadah offline GBI Mega Bekasi Rayon 18 sudah menjadi 3 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Ibadah onsite GBI BTC Rayon 18 mulai 11 April 2021 menjadi 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 10 pagi. Kabar sukacita bagi kita semua, khususnya bagi Anda yang ingin belajar teologi, tapi tidak memiliki waktu dengan segala kesibukan. STT Bethel Bekasi jawabannya. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru. Mari daftarkan diri saudara segera. Informasi pendaftaran 0813-8698-0262. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Buka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Misi Eni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada 2 April 2021. Ibadah online akan diadakan pukul 5 pagi di YouTube channel GBI Rayon 18. Ibadah onsite akan diadakan 3 kali, yaitu pukul 8 pagi, pukul 10.30 pagi, dan pukul 5 sore. Ibadah onsite GBI BTC akan diadakan pukul 10 pagi. Seluruh ibadah onsite diwajibkan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu, karena tempat sangat terbatas. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut ini kami tampilkan video tutorial untuk registrasi ibadah onsite Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 untuk GBI Mega Bekasi dan GBI BTC. Pertama, klik link pendaftaran yang tertera pada layar atau ketik bit.ly/R18 Jumat Agung pada web browser pada gadget Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu akan masuk ke halaman pemilihan ibadah raya seperti ini. Sebelum memilih, juga terdapat cara pendaftaran yang bisa Bapak Ibu baca terlebih dahulu, seperti di layar berikut ini. Setelah Bapak Ibu menentukan jam ibadah raya yang ingin diikuti, klik tombol yang tertera pada layar. GBI Mega Bekasi memiliki 3 ibadah raya. Ibadah raya 1 pada jam 8 pagi, ibadah raya 2 pada jam 10.30 pagi, ibadah raya 3 pada jam 5 sore. Dan di GBI BTC terdapat 1 kali ibadah raya, yaitu pada jam 10 pagi.
Sebagai contoh, misalkan saya hendak beribadah di Ibadah Raya 3 pada jam 5 sore. Maka saya pilih Ibadah Raya 3. Lalu Bapak Ibu akan masuk ke halaman pembelian tiket. Bapak Ibu bisa langsung klik beli tiket seperti di bawah ini. Sebagai informasi, semua tiket ini gratis ya. Setelah itu, klik tanda tambah untuk menambahkan jumlah tiket yang hendak dibeli. Maksimal satu akun hanya bisa membeli 2 tiket, diperuntukkan bagi suami istri. Jika anak hendak ikut, bisa mendaftar lagi melalui handphone dan email yang berbeda dengan cara yang sama. Setelah itu, klik pesan tiket. Kemudian, Bapak Ibu akan diminta mengisikan data pribadi berupa nama lengkap, email, dan nomor handphone. Diwajibkan untuk mengisi email dan nomor handphone dengan benar dan lengkap untuk proses pengiriman tiket elektronik. Lalu klik dapatkan tiket. Tunggu beberapa saat, dan setelah itu, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi berhasil. Klik tombol lihat e-voucher untuk melihat tiket Bapak Ibu. Bisa difokuskan dan diperbesar pada area barcode-nya. Lalu disarankan untuk screenshot barcode tersebut agar lebih mudah mencarinya. Mohon menyimpan e-voucher tersebut di gadget atau handphone Bapak Ibu masing-masing. Tidak perlu di-print kertas, asalkan jangan sampai hilang ya, karena e-voucher tersebut digunakan sebagai syarat masuk ruang ibadah pada Jumat Agung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila mendapati kendala, dapat menghubungi nomor Sekretariat Gereja. See you and God bless you. Ya saudara, kita ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan, katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak Sorgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dengan janji dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus pembicara di tempat ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melimpah untuk pembicara Tuhan. Boleh Engkau pakai dimanapun dia melangkah ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala pembina kami ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Boleh Engkau pakai dengan hikmat marifat-Mu, dengan perkenanan-Mu ya Tuhan, dengan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupannya. Engkau berkati keluarganya dan juga keempat wakil staf gembalanya Tuhan. Biarlah Engkau berkati untuk menjangkau jiwa-jiwa, memulihkan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini. Engkau berkati ya Tuhan Bapak Pendeta Andi Markus MTH ya Tuhan. Engkau berkati dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan perkenanan-Mu ada untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati juga keluarganya dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau pakai untuk mengembangkan Rayon 18 untuk menjangkau jiwa-jiwa. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, gembala-gembala kul, gembala-gembala cabang dan ranting ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami. Engkau pulihkan kota Bekasi Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan bangsa
kami Indonesia ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Engkau berkenan untuk bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Bangsa kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bebaskan bangsa kami dari COVID ya Tuhan. Bebaskan bangsa kami dari perekonomian Tuhan. Boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat pilihan-Mu Israel Yerusalem baru. Engkau yang memberkati umat-umat pilihan-Mu Israel Yerusalem baru ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah raya ini Tuhan. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.